Assalamualaikum Bu Atri, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Pak Rian. Alhamdulillah saya baik nih Pak. Bapak kayak mana Pak kabarnya Pak? Ya kayak ginilah kita, ya kadang kita ya situasi baik, kadang juga ya ada masalah-masalah juga. Ya biasalah dalam hidup ini ya kan? Oh, ada masalah ya Pak ya. Jadi ada Pak, ada masalah apa tuh Pak? Ya biasalah dalam kita namanya berhubungan di masyarakat sekolah. Ya kadang apa keinginan kita juga kan belum tentu. Ya kadang kita merasa itu baik, kadang belum tentu kan kawan-kawan merasa itu baik gitu kan? Hmm. Hmm, jadi Bapak merasa nih kalau misalnya apa yang Bapak lakukan itu belum tentu kawan-kawan itu ngeresponnya baik gitu ya Pak ya. Ya, walaupun ya kita menganggap itu sudah baik kadang ya kan. Hmm, jadi menurut Bapak itu menjadi suatu masalah gitu Pak ya. Ya, satu sisi sih saya merasa itu ada masalah gitu ya. Walaupun satu sisi saya ya menganggap ya itu ya tantangan saja gitu kan. Artinya Hmm. ya ada yang memang saya pikirkan, ada yang sudahlah saya toleransikan saja gitu. Hmm, jadi dari masalah Bapak ini, apakah Bapak ada strategi gitu Pak untuk mengatasi masalah Bapak ini? Ya, itulah selama ini saya ada beberapa yang saya lakukan. Jadi memang kadang ada masalah itu yang memang harus saya klarifikasi. Kadang ada masalah ya sudah saya toleransikan saja gitu ya. Artinya ya karena kan di sekolah ini kan saya juga kan ada jabatan lah ya. Walaupun jabatan itu sebenarnya tidak terlalu formal karena saya itu kan sekolah kami ini kan apa namanya cuman 9 kelas. Jadi untuk wakil itu hanya bisa ya satu ya, belum dua. Dan jabatan-jabatan lain juga masih terbatas. Jadi saya diminta untuk membantu di bidang humas. Walaupun saya pernah juga dulu di bidang kurikulum gitu ya. Jadi ya sekarang saya diminta membantu di bidang humas. Hmm, jadi itu dari saya simak apa yang Bapak ceritakan ya kan, berarti itu termasuk salah satu faktor-faktornya ya Pak ya, masalah Bapak yang terjadi ya. Ya, jadi gitu artinya karena saya pernah dulu ke siswa apa kurikulum, ya kurikulum itu kan biasanya kan sentral ya dan biasanya image-nya itu kurikulum itu banyak guru yang kurang nyaman gitu ya. Karena nanti kalau guru terlambat yang ditanya kepala sekolah, kemana ibu ini gitu kan, mengapa dia dan sebagainya. Sehingga kadang kita ya jadi bumper lah untuk kepala sekolah gitu kan. Sehingga setelah saya tidak jadi kurikulum kan, ya adalah mungkin mungkin sentimen, mungkin balas dendam atau apa gitu kan. Ya tapi ya saya memandang ya itu resiko lah. Sama kita seperti anak kadang kalau kita juga memberikan respon yang kurang baik kepada anak, kadang anak juga tidak terima padahal dia kalau kita lihat dia juga salah kan maka kita tegur kan gitu kan. Jadi setelah saya nyimak nih ya kan dari permasalahan-permasalahan Bapak ini, berarti Bapak ini ya ada masalah dengan guru-guru gitu, guru-guru tidak suka kalau ditegur gitu Pak ya. Kemudian Ya, Bapak jadi kayak misalnya jadi bahan pelampiasan gitu. Padahal Bapak selama ini Bapak telah mengerjakan tugas Bapak sebagai wakil kurikulum gitu ya kan. Jadi dari masalah-masalah ini apa yang mau Bapak lakukan gitu? Atau Bapak mau apa namanya strategi ataupun langkah selanjutnya gitu untuk mengatasi masalah ini, Pak? ya jadi saya klarifikasi sedikit ya. Jadi dulu saya kurikulum, sekarang saya humas. Jadi humas ini kan bisa dibilang kan kurang begitu punya apalah ya, punya taring lah bahasa tanda kutipnya di kalau di sekolah itu karena kan yang lebih banyak punya peran itu adalah ya kurikulum kalaupun ada kesiswaan gitu kan. Jadi ya kalau saya memandangnya dulu saya sebagai kurikulum, saya sekarang sebagai humas ya memang satu pekerjaan itu memang tidak terlalu banyak karena memang juga kalau kami di SMA itu kan kalau kurikulum itu ada apa namanya jam yang kewajiban cuma 12
karena ada jabatan. Sedangkan kalau humas itu dia tidak tidak ada fasilitas jabatan, artinya ya tetap jam saya ngajar 25 jam gitu. Jadi ya saya berpandangan ya walaupun saya humas ya maka pertama ya saya dikasih amanah, saya harus menjalankan amanah itu secara maksimal. Ya walaupun kadang ya kan itu tadi mungkin sekat-sekat yang dulu mereka menganggap satu dan lain hal. Yang penting saya punya rencana. Selanjutnya ya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam melakukan kegiatan, dan memang ya harus berkoordinasi juga ya dengan wakil-wakil yang lain, dan selalu berkomunikasi kepada kepala sekolah karena atasan saya kan kepala sekolah. Jadi kawan-kawan ya tetap saya berkoordinasi. Artinya ya bisa jadi memang program itu tidak disetujui kawan-kawan, tapi ya tergantung lagi kita bagaimana kepala sekolah menganggap itu penting atau tidak gitu kan. Kalau memang itu penting ya karena kita sebagai di sekolah kan kita bertanggung jawabnya pada kepala sekolah ya. Jadi ya dan setelah itu juga saya ya berperilaku menganggap apa-apa yang menjadi halangan itu menjadi tantangan, tidak saya anggap sebagai hambatan ya. Jadi ya kalau memang ada bahasa-bahasa lo bang kerjaan abang kok dikerjain mereka, ya saya akan secara positif aja. Mungkin mereka menganggap saya banyak jam, sehingga nggak sempat melakukan itu. Ya saya juga bersyukur. Malah kadang saya hubungi wakil yang mengerjakan itu, terima kasih Bu ya, udah membantu saya. Saya memang ini nggak sempat karena saya tadi mengajar dan sebagainya. Karena yang wakil yang membantu itu kan punya jam cuma 12 jam gitu. Jadi gitu saya Bu. Jadi saya menganggap masalah itu menjadi tantangan. Dan selanjutnya selalu berpikir positif. Iya. Dan tadi Bapak juga mengatakan berkolaborasi ya tentunya ya Pak ya dengan kawan-kawan juga kepala sekolah dan komitmen Pak ya dengan tugas Bapak ya kan. Itu merupakan kalau pendapat saya itu merupakan yang strategi atau langkah yang bagus tuh Pak untuk Bapak. Nah, dari langkah yang Bapak telah sebutkan ini menurut Bapak nih tingkat keberhasilannya itu bagaimana Pak? Ya memang ada beberapa, memang ya saya juga dari yang pertama kan saya memang harus mengetahui keadaan dulu ya. Jadi setelah selesai keadaan, pertama jam saya banyak. Kedua dengan posisi saya yang masih bisa dibilang rentan, tapi memang kepala sekolah berharap banyak kepada saya. Makanya saya juga tidak bisa mengukur diri dan mengukur keadaan. Maka program saya apalagi memang humasnya kan nggak perlu banyak dan banyaknya rutin ya. Jadi program-program rutin saja yang bersifat nanti kasuistis ya. Misalkan nanti ada yang meninggal, saya yang akan mengkoordinirnya, nanti bagaimana kita nanti tahtim tahlilnya, bagaimana doa, kapan pergi dan sebagainya. Dan juga saya menyiasati. Jadi saya ini kan humas. Karena orang tuh kemarin tuh memang ada respon positif juga. Alhamdulillah nih Pak Riat humas. Jadi kalau ada nanti anak murid ya yang meninggal orang tuanya, Pak Riat bisa nampingi kami. Oh, maka saya buat strategi nih. Ini kalau setiap anak murid meninggal saya harus mendampingi wali kelas untuk baca tahfidz, doa dan sebagainya. Wah, akan terkendala nih apa saya ini mengajar saya ini. Maka saya siasati. Caranya itu adalah setiap Jumat saya minta waktu kepada kepala sekolah untuk membimbing anak-anak membaca tahfidz, tahlil dan doa. Jadi kalau nanti ada orang tua murid ya, bukan kita sejawat, tapi kalau orang tua murid, saya siasati dengan saya ajari mereka baca tahfidz, tahlil, doa, sehingga pada saat nanti ada orang tua mereka yang meninggal, kelas itu sudah terbiasa untuk membaca tahfidz, tahlil, doa kan sekarang nggak susah, karena apalagi SMA kan tinggal baca saja. Maka saya bimbing setiap hari Jumat, sehingga mereka tidak mengganggu pembelajaran saya. Dan sehingga kerja saya ada, walaupun terwakilkan, yang mana bisa, yang disepakati dalam rapat, ya saya kerjakan. Seperti kemarin kita adakan Idul Adha yang tahun lalu itu kita kurban bersama. Alhamdulillah target kemarin ada sekitar 2 ekor, yang bisa terlaksana 1 ekor. Jadi ya kalau secara apanya dari semua program ya sudah tercapai lah 80-90%.
Oke. Berarti udah termasuk, Bapak, udah menemukan strateginya, kemudian Bapak pun udah yakin ya lah dengan, strategi apa yang Bapak kerjakan ini ya kan, Pak. Jadi, Iya, iya. saya mau tanya lagi nih, menurut Bapak nih, dengan, kegiatan-kegiatan Bapak ini, tadi kan Bapak mengatakan nih masalah tentang kawan yang merasa kayak mana kurang disukain dengan Bapak kan, jadi Bapak kapan nih bisa melakukannya gitu? Maksudnya yang membantu, habis itu pun kapan juga, biar masalah Bapak dengan kawan Bapak nih tidak berlarut-larut gitu. Jadi saya itulah artinya memang saya tidak menganggap menjadi masalah, menjadi tantangan saja. Artinya ya saya juga kan tetap bergerak gitu ya. Dan juga mulai artinya ada hal-hal sepele saja mungkin nanti keluar main kita makan-makan bersama, ya kan? Ada kegiatan-kegiatan bersama, kita ikut juga bersama. Ya mudah-mudahan kalau sekarang ini saya tengok sudah mulai cair ya. Jadi hal-hal negatif dari mereka juga sudah mulai hilang walaupun nggak 100%. Tapi saya lihat tidak terlalu kaku kali lah seperti dulu. Jadi sudah ada apa namanya? Sudah adalah komunikasi silaturahmi yang terjalin. Apalagi saya humas kan. Jadi ya mau tak mau mereka kan juga harus terlibat gitu. Sehingga alhamdulillah cair lah gitu ya. Walaupun memang belum 100%. Iya, jadi nanti misalnya nanti Bapak maksudnya udah bisa lah melakukannya ya kan Pak, ataupun nanti ada kabar-kabar baik, saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya, terhadap kawan-kawannya. Jadi biar, Oke. ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Ya, apa Siti Atri ya Bu ya. jadi nih saya mau tanya nih Pak, dari tadi kan udah berbincang-bincang gini, dari tadi kan, dari awal sampai akhir Bapak udah sharing nih sama saya tentang masalah-masalah Bapak yang Bapak anggap masalah itu sebagai tantangan gitu. Jadi saya mau tanya nih, perasaan Pak Riyad bagaimana setelah sharing itu semua sama saya? Ya agak plong lah ya, semakin plong dengan masalah-masalah karena kalau saya menganggap masalah itu kan harus kita cari memang solusinya. Salah satu solusinya itu ya berdiskusi dengan teman ya kan ya, seperti Bu Atri ya, sehingga ya masalah-masalah itu dan kita kan juga pertama plong, kedua memang ya ada alternatif baru ya, solusi-solusi baru yang kita dapat. Ini saya dapatkan dari Bu Atri juga hari ini, sehingga ya ke depan memang masalah itu kan biasa, tinggal kita bagaimana belajar dari masalah-masalah dan menjadi pengalaman hidup kita. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak ya. Jadi nih Pak, ada Ya, yang mau diceritakan lagi nggak nih kira-kira? saya pikir untuk sementara terima kasih lah atas apa namanya respon, atas kesempatan Bu Atri bisa mendengarkan keluh kesah atau apa namanya tantangan-tantangan yang ada dalam hidup saya. Ya, terima kasih kembali loh Pak. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kita bisa sharing-sharing kembali ya Pak ya. Oke, aman. Kalau gitu saya undur diri ya Pak Riyad ya. Iya, Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Riyad. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Atri? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak Pak? Alhamdulillah. Gimana proses belajar mengajarnya di sekolah? Gini nih Pak, ada sedikit masalah nih Pak. Itulah Pak, makanya saya mau datang nih Pak, menjumpai Bapak nih. Gimana? Hmm, jadi kan Pak, ada beberapa anak di kelas nih kan Pak, kayak misalnya untuk memahami materi ini kayak masih kurang gitu Pak. Jadi Bu Atri guru apa Bu Atri? saya guru kelas Pak, jadi Oh, hampir guru kelas di mengampu SD ya, ya. semuanya Pak ya. Oh iya iya iya. Jadi ada masalah apa namanya tentang bagaimana anak-anak kurang memahami Bu ya materi yang sudah Ibu ajari ya Bu ya. Iya Pak. Hmm,
Kira-kira yang selama Ibu mengajar ini, Ibu kalau Ibu apa nih Ibu cermati metode-metode, alat dan sebagainya, apakah kira-kira itu sudah apa namanya menyenangkan bagi mereka kira-kira Bu? Kalau saya rasa itu sudah menyenangkan, Pak. Tapi mungkin mereka karena tidak sarapan, Pak. Kayaknya karena anak-anak masih yang beberapa anak ini memang tidak sarapan, ataupun memang mereka kurang apa ya namanya ya, memang mempunyai kekuatan dalam memahaminya itu lemah, Pak. Oh, lemah ya. Jadi selama ini kalau Ibu lihat dalam kelas Ibu tuh yang bermasalah seperti ini berapa persen ya Bu ya kira-kira Bu? Tidak sampai setengah, tidak sampai 50% juga sih, Pak. Mungkin sekitar 30% gitu. Cuma kan jadi mengganggu proses pembelajaran. Kan kita kepengennya anak-anak dalam satu kelas itu kan bisa semua gitu, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kalau yang selama ini kalau kami misalkan di SMA Bu kan, kalau memang ada memang masalah-masalah itu biasanya kan kita ada melakukan remedial atau mungkin ada apa namanya kelas khusus ya Bu ya untuk itu. Jadi kira-kira kalau Ibu apa rencana Ibu yang Ibu lakukan untuk bagaimana anak Ibu ini bisa maksimal lah memahami mata pelajaran Ibu? Saya rencananya kan, Pak, saya mau eh, kasih pengertian lah kepada anak kalau sarapan itu penting. Habis itu saya Oh pun ya. kepengen juga ngundang wali murid gitu kan. Jadi biar orang tuanya pun ngasih pemahaman gitu di rumah. Kalau anaknya tuh sebelum sekolah tuh sarapan dulu, jangan nanti nggak sarapan, yang ada nanti malah mikirkan perut gitu. Habis itu pun saya mau ngasih bimbingan gitu, Pak, ngasih bimbingan ke anak gitu. Hmm. Ya kalau ibu sudah ada ngomong-ngomong sama anak-anak ini kira-kira apa masalah dia, kenapa dia nggak sarapan gitu. Belum ada sih, Pak, masih baru nanya kok susah kali sih, maksudnya baru nanya-nanya aja kok kurang paham, habis itu mereka bilangnya lapar gitu. Jadi saya belum Hmm. gali lebih lanjut sih, Pak, kenapa anak-anak ini pada tidak sarapan. Jadi rencana ibu akan apa namanya berkomunikasi lah dengan orang tua ya bu ya, untuk bagaimana bisa ada satu pemahaman lah bagaimana anak-anak ini supaya siap dia dalam artian sarapan di sini bu ya, anak-anak sehingga nanti apa namanya dalam menyerap materi ibu mereka lebih maksimal lagi ya bu ya. Iya, Jadi dari Pak. rencana-rencana ini kapan ibu rencana mau buat pelaksanaan ini bu? Ya, secepatnya sih, Pak, terutama untuk mengundang wali murid itu saya pengennya dalam minggu ini gitu. Tapi kalau yang anak yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut yang memang mengalami kesulitan dalam memahami itu, saya rasa nanti pulang sekolah saya mau langsung eee, langsung ajak anak-anak nih lah, Pak, biar nggak mengganggu kawan-kawan yang lain gitu. Oh, jadi dalam jangka pendek ini ya, ibu akan secepatnya pulang sekolah ini nanti akan ya berdiskusi lah kepada anak-anak bu ya, apa namanya mencari pokok masalahnya, menyelesaikannya. Kalau memang harus melibatkan orang tua, baru nanti ibu akan menyelesaikannya dalam dalam minggu ini juga ya bu ya. Iya, Pak. Hmm, jadi kira-kira kalau memang apa namanya anak-anak ini ibu sudah bisa panggil, target ibu apa nanti kepada anak-anak ini? Ya, tentunya saya kepengen itu biar semua anak-anak itu bisa memahami gitu lah, Pak, memahami pelajaran. Sehingga apa yang materi yang ibu inginkan nanti bisa lebih maksimal lagi ya bu ya. Iya, Pak. Jadi kalau untuk ini Ibu masih berkomunikasi masih belum ada ya Bu ya. Selain kepada saya, Ibu belum kepada pada kepala sekolah atau apa belum ada ya Bu ya. Belum, Pak. Saya masih ragu gitu untuk menceritakan kepada siapapun gitu kan. Jadi pada kesempatan ini saya cerita sama Bapak lah gitu. Hmm.
Jadi kalau apa namanya rencana ibu sepulang sekolah ini ibu akan ngomong kepada anak-anak apa masalahnya selanjutnya, apa kira-kira solusi yang harus ditempuh dan nanti ibu akan panggil orang tuanya bu ya. Iya. Tadi kalau kepada orang tuanya kira-kira apa yang ibu inginkan bu dari masalah ini bu? Ya kerja sama orang tuanya lah Pak, biar misalnya bukan hanya saya gitu yang berperan di dalam sekolah gitu kan. Saya kan hanya bisa mengawasi anak itu kan di dalam sekolah juga. Tapi kan kalau di rumah saya berharap orang tuanya bisa membimbing anaknya juga gitu. Bisa maksudnya nasihati untuk sarapan di rumah ataupun membimbing lebih lanjut gitu tentang permasalahan-permasalahan mereka, misalnya tidak paham, misalnya kalau di sekolah itu kontennya nol gitu. Jadi di rumah pun orang tua bimbing gitu supaya ada perubahan nilai kepada anaknya juga gitu. Jadi kalau asumsi yang ada pada ibu ya selama ini apa namanya mungkin kan dari apa namanya teman-teman lain kelas atau mungkin sekitar apa namanya lingkungan mereka eh, kan ada gambaran kira-kira apa masalah sehingga itu mereka tidak sarapan kan bisa jadi mereka itu nggak ada duit ya kan atau mungkin kesiangan atau mungkin hal-hal yang lain bu kira-kira kalau apa namanya menurut pandangan ibu untuk sementara ini ibu kira-kira apa masalah anak-anak ini yang mereka itu Hmm, nggak sarapan. saya pernah ada nanya sih Pak, kayaknya tapi mereka gini Mm-mm. dibilangnya bangunnya kesiangan Bu, jadi nggak sempat ataupun Mama belum sempat masak Bu gitu. Karena Memang kan nggak mereka sempat kan, masak ya bu ya. saya lihat kan, pagi-pagi kok mereka udah, bawa mie gelas gitu kan. Loh, saya panggil kan anaknya, "Sini, Ah, ah, ah. kok pagi-pagi Iya. udah megang mie gelas, apa belum sarapan di rumah?" "Belum, Bu, Mama, nggak sempet nyayur atau belum sempet masak," gitu. Hmm, jadi memang perlu ya Bu ya komunikasi kepada orang tua mereka ini. Pertama memang ya ya kalau pengalaman saya memang Bu kan ya kita harus cari tahu dulu akar masalahnya. Jadi ngomong dulu kepada apa namanya anak-anak, baru nanti kita bisa klarifikasi kepada apa namanya kepada orang tua. Karena kadang ya anak-anak juga kadang kan kita tidak bisa juga percaya 100%. Bisa jadi ada yang ditutup-tutupi dan juga ya apa namanya kepala orang tua juga seperti itu. Jadi kalau apa namanya rencana-rencana ibu nanti ini manggil anak, habis itu manggil orang tua, apa-apa saja sebelum yang rencana ibu persiapkan untuk bagaimana ibu bisa maksimal menggali informasinya dan kira-kira langkah-langkah apa yang akan ibu sampaikan kepada anak dan juga pada orang tua kalau nanti ibu panggil bu. Kalau di sini saya berkoordinasi dulu sih sama kepala sekolah kan, meminta izin gitu kan. Mm-mm. Kemudian saya juga Mm-mm. sama rekan sejawat juga untuk membantu gitu kan. Ya udah memanggil orang tua gitu, Pak. Setelah nanti koordinasi dengan kepala sekolah, nanti ibu apa namanya cari dulu informasi dari anak, baru nanti ibu akan panggil orang tuanya bu ya. Mhm. Pada saya kayak Hmm, lebih ke kira-kira sosialisasi gitu lah, Pak. Jadi seluruh wali murid dalam satu kelas itu saya kumpulin gitu. secara global dia bu ya. Mhm. Hmm, ya selanjutnya kalau memang apa nanti langkah-langkah itu sudah tercapai, kira-kira apa bu harapan-harapan ibu kepada anak-anak dan juga kepada orang tua supaya hal ini ke depan tidak terjadi lagi dan selanjutnya apa komitmen ibu yang ingin ibu sampaikan kepada mereka? Ya, saya berharap, misalnya nanti ini udah tercapai gitu ya kan Pak, saya mau ini bisa dilakukan secara kontinu, habis itu pun, apa namanya, konsisten gitulah, untuk terus dilakukan gitu demi anak juga gitu, demi peserta didik juga gitu. Sebagai seorang guru, saya pun kadang pun mungkin masih sedikit lalai ataupun kayak mana, tapi dengan meminta bantuan kepada orang tua, saya pengen nanti bersama-sama kalau emang ini berhasil, akan diteruskan gitu supaya sampai anak-anak, maksudnya walaupun sudah berubah dalam nilai akademik ataupun tingkah laku anak-anak ini,
bisa terus dilanjutkan gitu, bukan hanya nanti, oh anaknya udah Ponten 100 atau anaknya udah ranking 1 atau kayak mana, nanti udah nggak di-open lagi anaknya, nggak kayak gitu, tapi maunya ya tetap continue gitu Pak. Iya, jadi ada tanggung jawab bersama lah Bu ya. Ya, orang tua, anak juga jangan cepat berpuas. Kita juga ya artinya ya akan selalu support ya Bu ya, akan selalu mengingatkan ya Bu ya. Iya Pak. Eh, Oke, jadi kira-kira Bu dari masalah Ibu tadi gimana dari gambaran kita bicara ini sudah agak gimana perasaan Ibu Bu? Alhamdulillah udah lega Pak ya, jadi selama ini unek-unek terpendam, udah cerita Bapak udah lega lah Pak. Ya, jadi mudah-mudahan Ibu bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, tepat, dan ya bisa apa namanya meraih apa keinginan, apa tujuan Ibu yang ingin Ibu capai. Karena saya yakin ini adalah tujuan yang terbaik dari seorang guru seperti Ibu Atri ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa baik dan mendapat ridha Allah, mendapat hidayah Allah sehingga dimudahkan baik ibu juga saya juga ini juga jadi pengalaman saya juga itu bagaimana ya merespon anak kan saya juga punya anak kan bagaimana saya menjaga anak untuk sarapan dan sebagainya ya terima kasih Bu Atri sudah bisa Ya, terima berkontribusi kasih. sudah Saya bisa seharusnya terima kasih berdiskusi Pak. Kenapa Pak udah ya meluangkan sama-sama waktunya? saya juga kan ini iya, saya juga kan ada informasi-informasi baru yang saya juga dapat dari Ibu, ada dari pertemuan dari diskusi kita ini. Oke, sukses selalu ya Bu Atri ya. Iya Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Oke, Waalaikumsalam Bu Atri.